Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Mukti. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmat, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Yai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah walimah menyampaikan hal-hal pokok terkait bagaimana perjalanan hidup para keluarga Nabiullah Muhammad SAW. Biar bagaimanapun keteladanan uswah seorang Nabiullah Muhammad SAW sampai dengan ahlul baitnya, tentunya sampai dengan duriyahnya. Kalau toh ada beberapa yang menyimpang, tentu ini dipertanyakan lewat tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Kita selaku manusia awam tentunya mengamini bahwa duriyah Rasul itu ada. Perjuangan Wali Songo dulu sampai dengan era saat ini tentunya sudah membaur, bahkan menikah dengan masyarakat awam di bumi Nusantara ini. Darah diteteskan tentunya akan melahirkan putra-putri yang soleh wal solehah, yang melanjutkan syiar beliau para Wali Songo. Dari Wali Songo tersebut dari awal tetap sampai dengan era terakhir Wali Songo, semua dilanjutkan oleh duriyah-duriyahnya. Ada yang memang terah dari Majapahit, ya, Adipati Wilotekto, Raden Said Sunan Kalijogo. Itu pun eranya ke bawahnya dilanjutkan lagi oleh putranya Raden Syahid Sunan Muria. Itu sampai dengan saat ini tentunya. Maka kalau ada orang kelompok yang sengaja membelokkan sejarah, baik nama, makom, tentunya kalau nama Jawa terus dibinkan yang bukan dari terahnya, tentunya akan merasa sakit hati karena diputus mata rantai nasabnya, sir asrornya, ya, diputus dengan nenek moyangnya, akan timbul sebuah gejolak di dalam hatinya, disampaikan secara lisan untuk memberikan peringatan, memberikan teguran kepada yang membelokkan, baik itu secara nama, nasab, makam leluhurnya. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan gamblang menyampaikan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamatul Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini banyak makam-makam dibelokkan. Tadi itu orang Panjalu ngebel, Kiai saya mohon bantuan, ada tokoh Sunda yang sekarang jadi Baklawi, mohon pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia untuk membantu pelurusan sejarah yang ada di Panjalu. Nyahon te Panjalu ya, eta di Ciamis aya penjarahan ngarana penjarahan Panjalu. Katanya sekarang sudah dihabibkan, sudah dibaklawikan. Mohon katanya ini karena ini berkaitan dengan sejarah. Sedangkan sejarahnya sudah jelas, ini kakek kami, buyut kami orang Sunda asli, keturunan daripada raja-raja Sunda. Tapi sekarang kenapa jadi bin Yahya? Mohon kami tidak berdaya katanya.
Perjuangan Wali Songo Indonesia lah harapan kami untuk bisa meluruskan makam-makam yang sudah dibelokkan. Insya Allah, kata saya Kang, nanti setelah saya pulang dari Jawa Tengah, nanti saya akan koordinasikan dengan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia di Jawa Barat. Ini Bu, ada organisasi namanya PWI, apa? Perjuangan Wali Songo Indonesia. Punya tentara namanya Laskar Sabilillah. Apa namanya? Semuanya anggotanya orang NU. Kalau kita pakai nama Banser, pakai nama Pagar Nusa, ini terlalu organisatoris, koordinasinya lama. Maka orang NU yang sudah tercerahkan ini untuk meluruskan sejarah-sejarah pendiri NU, sejarah-sejarah kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Nusantara, membikin sebuah organisasi namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskarnya namanya Laskar Sabilillah. Ketuanya dan panglima tertingginya cucu daripada panglima tertinggi Hizbullah yang diangkat oleh Mbah Hasyim Asy'ari tahun 45-46 Surabaya, 45 ya, Surabaya perang. Dari golongan santri, panglima perangnya namanya Kiai Abbas dari Cirebon. Dia murid Mbah Hasyim Asy'ari. Nah sekarang cucunya ini yang menjadi panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Jadi kakeknya dulu panglima Laskar Sabilillah waktu perang melawan sekutu. Sekarang cucunya kembali menjadi panglima Laskar Sabilillah. Anggotanya kebanyakan Banser dengan Pagar Nusa. Banser dan Pagar Nusa, tetapi kalau jadi PWI pakai bajunya Laskar Sabilillah. Untuk apa? Kita perlu mobilisasi, koordinasi. Perjuangan itu kalau sendiri-sendiri, Bu, ini akan berat. Perjuangan itu kalau sendiri-sendiri berat. Kenapa? Apalagi wilayahnya se-Indonesia begini, dari Sabang sampai Merauke. Ini berjajar pulau-pulau, dari mulai Pulau Sumatera, dikelilingi pulau-pulau kecil yang ribuan banyaknya. Pulau Kalimantan, dikelilingi pulau-pulau kecil yang juga ribuan jumlahnya. Begitu pula Pulau Jawa. Pulau kita ini bapak-bapak ibu-ibu ada 17.000 pulau. Pulau di Indonesia ini ada 17.000 pulau. Kalau kita ngelihat peta, kelihatannya cuma ada Jawa, cuma ada Sumatera, cuma ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, Bali. Tetapi ternyata pulau-pulau kecil itu banyak sekali, jumlahnya 17.000 pulau. Maka perlu adanya organisasi bersama oleh para warga Nahdliyin, tetapi tidak membuat sibuk Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu banyak tugasnya. Lagi ngurusi fikih peradaban, bagaimana kita membawa konsep Islam Nusantara kepada dunia internasional. Karena dunia internasional hari ini di negara-negara yang penduduknya Islam itu masih perang, Bu. Bu, ibu di sini dagang bakso enak, nggih. Bertani enak, dagang enak, pengajian enak. Jalan sendiri aja ibu-ibu pakai tas, pakai baju muslimat, enggak takut. Tapi di Yaman
sekarang lagi perang lawan Amerika, dipimpin oleh turunan Nabi asli dari suku Az-Zaidi, dari suku keturunan daripada Imam Zaid. Kemudian di Iran perang sama Israel, nggak enak tidur, baru ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tutup lagi. Kita tinggal maunya, mau ngaji 1 juz nggak ada yang ganggu, betul? Mau 2 juz nggak ada yang ganggu, 3 juz nggak ada yang ganggu. Mau jadi wali thariqah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu gayanya Sadiliyah. Kalau Qadiriyah, la ilaha illallah, la ilaha. Beda-beda itu. Ada yang diem aja, zikir dia luar biasa, munajatnya pada Allah, hadir hatinya kepada Allah, diem aja, nggak taunya tidur. Ngeriung tahu-tahu berkat lagi dibagi aja. Kenapa katanya nggak baca la ilaha illallah? Bukan nggak baca, kamu tidur. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain daripada kita adanya perjuangan Wali Songo Indonesia, insyaallah yang hadir ini dapat barokah semua dari Wali Songo. Yang islamin kita ini Bu, Wali Songo. Wali Songo itu para wali-wali yang bijaksana, wali-wali yang walaupun dia keturunan Nabi tidak pernah ngaku-ngaku turunan Nabi, betul? Anak cucunya padahal turunan Nabi, tapi nggak pernah ngomong-ngomong dia turunan Nabi. Akhirnya masyarakat merasa nyaman. Kalau dia lagi nggak berakhlak, ya ditegur sama masyarakat, betul nggak? Walaupun dia Gus, walaupun dia anak kiai, kalau dia ini nggak baik, ini masyarakat berani negor. Kenapa? Karena memang ajaran para kiai kita ajaran kesetaraan, ajaran egaliter, sesuai dengan ajaran Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa saja dia, mau sholat 5 waktu, mau puasa Ramadan, punya duit dia zakat, punya duit dia berangkat haji, maka dialah orang yang bertakwa. Kalau dia orang bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Walaupun dia bukan anak kiai, dia bukan Gus, dia bukan turunan raja, dia bukan turunan Ken Arok, dia bukan turunan Prabu, tapi kalau dia mau sujud pada Allah, dia bertakwa, dialah orang yang mulia. Walaupun silsilahnya mentereng, bin Kiai Anu, bin Kiai Anu, bin Kiai Anu, bin Sunan Anu, bin Sunan Anu, bin Rasulullah, tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak mau ngaji, dia goblok kayak kebo, nggak perlu kita ngormatin dia. Dia salah nyelentik kita, tempeleng, betul apa tidak? Ini ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita. Makanya anak kiai nggak ada yang sombong. Ada yang sombong, tapi kebanyakannya nggak sombong. Bahkan saya lihat anak kiai kadang-kadang lebih tawadhu dari orang lain. Kenapa? Karena itulah ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita, para wali songo, para muassis Nahdlatul Ulama. Maka setiap ajaran yang mengatakan bahwa ada manusia lebih tinggi derajatnya dari orang lain, bukan berdasarkan takwanya, bukan berdasarkan ilmunya, yakin seyakin-yakinnya ajaran itu bukanlah ajaran Islam. Saya sudah membuka hotline perdebatan. Siapa yang mau berdebat
dengan saya tentang bahwa ada dalil dari Al-Quran, dalil dari Al-Hadis yang menyatakan keturunan seseorang ini lebih mulia dari keturunan lainnya secara zat, saya siap untuk berdebat. Saya sudah cari dalil-dalil, mana sih ada dalil khusus bahwa seseorang wajib menghormati turunan Nabi walaupun dia ini kafir, walaupun dia ini fasik, walaupun dia tidak suka sholat, walaupun dia tukang zina, walaupun dia tukang mabok, tapi katanya dia lebih mulia daripada sorbannya kiai. Kakinya itu lebih mulia dari sorbannya kiai. Saya cari dalilnya dari Al-Quran, minal hamdulillahi rabbil alamin sampai wan nas. Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran adalah orang yang mau takwa dialah orang yang paling mulia. Orang yang pinter dialah orang yang tinggi derajatnya. Ibunya biasa saja, bapaknya tukang kolektor, tapi dia disekolahkan di STPDN, kemudian dia lulus jadi camat. Ini Indonesia loh. Nggak bisa katanya kalau ibunya biasa saja, bapaknya tukang kolektor, sekolah di STPDN, nggak bisa. Tidak ada. Di Indonesia siapa saja bisa jadi camat. Di Indonesia siapa saja bisa jadi bupati. Di Indonesia siapa saja bisa jadi gubernur, siapa saja bisa jadi presiden. Ajaran itu sesuai dengan ajaran Islam. Wih, kalau kiai katanya harus jadi anak kiai. Tidak begitu. Siapa saja yang dia mau pesantren, kemudian dia ngerti agama, maka dia jadi kiai. Betul? Wih, kalau misalnya pengen jadi banser, bapaknya harus dulunya banser. Tidak bisa. Siapa saja yang mau berjuang untuk ngurusi NU, mau ikut latihan Diklatsar, kemudian dia ikuti peraturan, jangan joget-joget kalau di dangdutan, maka dia bisa jadi banser. Tidak harus bapaknya banser yang jadi pagar nusa, turunan bapaknya harus dulunya pagar nusa. Tidak. Siapa saja yang mau masuk pagar nusa, ingin jadi kesatria Nahdlatul Ulama yang menjaga para kiai, menjaga Nahdlatul Ulama, boleh. Siapa saja yang mau bergabung. Enggak ada gajinya ini, itu mah perjuangan. Tetapi Bu, saya punya kakak. Kakak saya itu dagang aja. Dia dari pesantren, balik pesantren bukannya ngajar ngaji, dagang aja di pasar. Waktu dia dagang 15 tahun, nggak bisa naik haji. Dia nggak kebeli mobil. Tapi pas dia khidmah di Nahdlatul Ulama, ngajar ngaji kepada anak-anak kecil, akhirnya sekarang dia punya mobil, dia bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Itu kebarokahan. Jadi waktu dagang mah dia nyelengin aja, kadang ada aja. Udah nyelengin pas ada kebutuhan, habis lagi. Betul tidak? Pas dia udahlah katanya, saya kayak adik saya aja ngajar ngaji santri. Akhirnya dia ngajar ngaji santri. Santri anak kecil-kecil, kemudian dia khidmah di Nahdlatul Ulama, dia khidmah pada masyarakat, akhirnya Allah berikan rizki dari yang lainnya. Sekarang dia sudah punya mobil, sudah berangkat haji. Keberkahan itu banyak caranya, walaupun dia tidak niatin. Dia hanya capek aja, dagang capek katanya, udah ngajar ngaji aja. Bukan pengen kaya, bukan. Jadi kita apapun dalam perjuangan ini yang kira-kira Allah melihat itu adalah perjuangan yang harus ditempuh oleh pejuang. Karena Bu, tidak setiap perjuangan itu mau orang itu ikut berjuang. Tidak.
Dari zaman dulu kesatria adalah orang yang berjuang untuk orang lain. Pada saat yang sama orang-orang kaya pada zamannya nggak mau ikut berjuang. Tetapi dalam setiap masa Allah pasti munculkan jiwa-jiwa orang yang kadang-kadang dianggap orang lain tuh aneh. Aneh. Kenapa dia mau ikut PWI? Kalau mau acara kumpulan nggak dikasih ongkos. Kalau misalnya pulang, ya masing-masing pulang. Kadang-kadang nggak ada makan. Tapi kenapa dia mau? Karena jiwanya sudah dicatat sebelum dia dilahirkan untuk jadi pejuang. Kalau orang-orang biasa, dia mikirnya apalagi pedagang, untung kagak. Kalau nggak untung, nggak mau. Untungnya apa? Ininya apa? Pejuang itu tidak mikir begitu. Kalau misalnya semua orang zaman dulu tahun 45 itu pedagang semua, nggak bakal merdeka Indonesia. Kalau orang Surabaya yang jumlahnya mungkin dulu ratusan ribu atau mungkin jutaan, itu semuanya pedagang yang kalkulasinya untung rugi saja, tidak ada perang 10 November yang dengan perang 10 November itu Indonesia menjadi tetap merdeka sampai hari ini. Tapi karena ada pejuang yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa dia akan menjadi pejuang, di antara mereka ada yang selamat, namun banyak juga di antara mereka mati berkalang tanah, tertembus peluru musuh, bahkan kepalanya pecah. Kadang tidak ada yang mengenali, kadang tidak ada yang menguburkan, tetapi setiap perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Dari orang-orang pahlawan tadi kenal, kebanyakan akan muncul para keturunan-keturunan pejuang yang luar biasa. Ketika kita selusuri silsilah kita kok enggak ketemu siapa-siapa, enggak bakal ketemu karena kamu keturunan pejuang-pejuang yang tidak dikenal. Tapi ketika hari ini kamu mau berjuang, mau ikut Pager Nusa, mau ikut Banser, itu menandakan bahwa leluhurmu bukan sembarangan. Kalau orang jadi tentara nasional Republik Indonesia, walaupun digaji gajinya kecil, tapi kenapa tentara nasional Republik Indonesia itu banyak orang yang mau untuk masuk jadi tentara, yang resikonya mati kalau dikirim ke Papua. Dikirim ke Papua resikonya mati. Dia bisa menembak, dia juga bisa tertembak. Gajinya cuma 4 juta. Kenapa mereka mau? Karena mereka dicatat sebagai kesatria, kesatria negara. Para santri, para kiai punya kesatria juga. Siapa kesatria para santri? Adalah Banser, Pager Nusa. Sekarang tambah lagi NU itu punya kesatria tempur Kopassusnya, yaitu PWI Laskar Sabilillah. Untuk acara formal bisa pakai Banser formal karena strukturnya masuk sebagai Banom. Tapi PWI tidak masuk struktur dari Banom NU. Dia hanya dibentuk oleh orang-orang NU yang cinta pada NU, cinta pada kiai NU, cinta pada sejarah NU, cinta kepada warga NU. Dia ingin berjuang untuk NU, untuk masyarakat NU, untuk makam-makam leluhur para kiai-kiai NU. Kalaupun dia itu tidak ada koordinasi secara khusus dengan pengurus-pengurus di setiap tingkatan, itu masih ditoleransi. Kenapa? Karena PWI bukan Banom daripada Bu, ngeliatin saya gimana? Ini pas, ini cocok jadi menantu ini. Alhamdulillah. Itu tadi istri saya. Nggak kedengeran kan sekarang, mah jauh. Kalau di sini nggak berani saya tadi. Ibu bapak hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi barokahnya Bapak Kamaluddin, Neng Nuriris dan Ananda Anwar,
saya bisa bersilaturahmi. Saya tidak kenal dengan Bapak Kamaluddin. Kiai Riyad Suriah PCNU Sragen yang undang saya. Acara di situ, acaranya siapa? Walimatul Arus, bahasanya Jawa aja Kiai Riyad itu. Dia tahu saya nggak ngerti Jawanya, Jawa Sragen yang halus itu. Karena saya di Banten Jawa, tapi Jawanya Jawa udah Jawa Sunda. Leluhur saya dari Demak, mungkin Demak, Semarang gitu. Dibawa ke Cirebon, dari Cirebon pindah ke Banten. Masih bahasa Jawa sampai sekarang, tapi Jawanya sudah Jawa yang sudah jauh dari busurnya. Jadi panah yang sudah jauh dari busurnya. Jadi bahasa Jawa, tapi kalau orang Jawa sini ngomong banyak bahasa Jawa sini yang saya nggak ngerti. Tapi namanya Kiai Riyad, dia ngomongnya dalam aja. Kata saya, apa sih mananya ini? Saya kan pantangan, malu kalau nanya apa maksudnya. Saya enjih aja, enjih. Padahal saya nggak ngerti. Kata Kiai Riyad, biar Kiai bisa bahasa Jawa sini, karena dulu leluhurnya orang sini. Saya juga masih ada dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, orang sini kan, orang Sragen, orang Grobogan. Alhamdulillah, barokah. Kata saya, ya Riyad, itu siapa yang bikin acara Walimatul Arus? Ngundangnya saya, Pak Kamaluddin Walimatul Arus. Saya tanya, katanya dia adalah pengurus Majelis Wakil Cabang NU. Udah klop. Kenapa? Karena saya cinta Nahdlatul Ulama. Saya pengurus MWCNU 2003. Ketua MWCNU Kecamatan Kresek. Kemudian tidak di PC, langsung ke PW. Tahun 2001 kemarin, 2001 apa 2022 di Lampung itu saya jadi lembaga Bahsul Masail PBNU. Jadi ketika diundang oleh sesama pengurus MWC, karena sayanya dulu pengurus MWCNU, sayanya seneng. Insya Allah ini juga merupakan dihitung oleh Allah sebagai silaturahmi antar warga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita berdoa Bapak Kamaluddin diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia akhirat, pangkatnya oleh Allah ditinggikan, keluarganya derajatnya, anak-anaknya dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Kata saya, ini acara Walimatul Arus masa ngundangnya ahli nasab. Karena saya ini kan lagi membahasnya bab nasab aja. Nanti bagaimana ngomong perkawinan tapi yang dibahas nanti nasab baklawi. Ya kudu itu katanya harus ya. Ya harus katanya bahas-bahas nasab. Ya sekarang saya udah bahas tadi bahwa satu kesimpulan saya tentang nasab baklawi yang mengaku sebagai turunan Nabi, para kabib itu dipanggilnya kabib kan, katanya turun Nabi. Saya sudah teliti dengan seteliti-telitinya ibu-ibu bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasil tes DNA-nya sudah ada, contoh beberapa orang dari Yaman 180 orang, 6 orang dari Indonesia sudah tes DNA, dan tes DNA-nya menunjukkan mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya dari tadi ini belum istirahat, dari Banten menuju Sragen karena ada acara. Supir saya paginya jadi nggak bisa berangkat pagi. Biasanya saya berangkat kalau ada acara Sragen jam 7, jadi nyantai-nyantai. Ini mah tadi pakai mobilnya 160 km per jam
Wang, aduh kata saya kalau bawa mobil sendiri mah rada berani, tapi kalau jadi penumpang takutnya kayak apa itu ngelihat supir saya lihat 160 km per jam, Masya Allah. Tetapi alhamdulillah selamat sentosa, doakan mudah-mudahan perjalanan saya masih panjang. Saya ada acara di Rembang, kemudian di Jogja, di Klaten, di Jogja juga insya Allah nanti ke Purworejo. Demikian, mudah-mudahan keberkahan menyertai Bapak Kamaluddin dan keluarga, Ananda Nuriris dan Ananda Anwar. Barokah, selamat atas perkawinannya, tidak ada halangan, kemudian akan diberikan oleh Allah keturunan yang saleh dan salihah. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.